untuk adik-adik, selamat berjumpa kembali di ruang kelas ini. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdiri doa. Terima kasih adik Reva sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Baik adik-adik sekalian, tema yang mau kita bicarakan, mau kita diskusikan, mau kita selesaikan, dan asesmen yang mau kita selesaikan hari ini, yaitu aku pribadi yang unik. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari tema ini adalah yang pertama, adik-adik mampu mengenal diri adik-adik sebagai pribadi yang unik, yang diciptakan istimewa oleh Allah. Yang kedua, adik-adik mampu menyebutkan ciri-ciri khas dari adik-adik tentang bakat, kemampuan, ada di sana ciri-ciri fisik, psikis, itu adalah ciri-ciri khas dari pribadi-pribadi yang diciptakan unik atau kita yang diciptakan sebagai manusia. Kemudian adik-adik nanti mampu memahami lewat pendalaman kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Dan dari kamu memahami, adik-adik akhirnya mampu menjelaskan apa itu pribadi yang unik. Setelah itu bisa membuat doa syukur. Syukur karena kamu sudah diciptakan oleh Tuhan segambar, secitra atau serupa dengan Allah. Oke, adik-adik sekalian, apa sebenarnya pribadi yang unik? Unik itu apa? Unik, apa yang unik? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tepuk tangan gembira. Siapa lagi? Alvin. Ulang lagi. Berbeda dengan orang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alvin. Rifan? Masing-masing tentunya berbeda. Antara Rifan dan Delon pasti berbeda. Coba saling pandang dulu kamu dua. Berbeda tuh? Ya, Pak. Coba kamu tentukan apa perbedaan di antara kamu dua. Fisik, apa lagi? Warna kulit, apa lagi? Rambut. Di antara kamu berdelapan saja, tidak ada satupun yang sama. Pribadi manusia yang lahir dari rahim ibu yang sama sekalipun, lahir kembar sekalipun, kembar siam yang hampir mirip, Baik adik-adik sekalian, unik berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu unique, unique. Dan dalam bahasa Latin sebut unus, yang berarti satu, tunggal. Artinya tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang memiliki kemiripan atau sama persis, tapi sangat berbeda, memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain, baik itu dari segi fisik, psikis, bakat, kemampuan, kemudian kekurangan, pasti saja ada kekurangan. Di balik ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita, masing-masing kita, saya sebagai guru pun pasti banyak kekurangannya. Di bidang, banyak kekurangan. Adik-adik juga pasti banyak kekurangan. Tetapi di balik kekurangan pasti banyak kelebihan. Ada yang
bisa bermain bola voli. Siapa yang bisa bermain bola voli di sini? Alvin, Reva, baik adik-adik sekalian. Bagaimana kitab suci berbicara tentang keunikan manusia? Khususnya kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut ciptaan. Itu Kejadian bab 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Itu berarti kita ini diciptakan sebagai representasi fakta kehadiran Allah yang nyata di tengah bumi. Karena kita harus melihat Allah sendiri di dalam diri kita. Kalau seperti itu, maka sudah pasti kita bisa menerima diri apa? Adanya. Dan kita menerima Allah dalam diri kita. Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kaki. Segala sesuatu yang diciptakan selain manusia, Tuhan berikan kepada manusia. Kita diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan Allah untuk menjaga, melestarikan, dan menggunakan hak istimewa untuk ciptaan-ciptaan lainnya. Tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya pergi ke hutan sampai di hutan, tebang sembarang kayu. Padahal tidak ada manfaat untuk diri, kecuali kalau ada gunanya, bisa ambil kayu buat rumah, itu masalah. Tapi kalau hanya tebang saja untuk memusnahkan, nah itu berarti kita tidak berlaku bertanggung jawab terhadap alam dan ciptaan lain. Baik adik-adik, itu adalah materi pelajaran yang kita mau diskusikan hari ini. Sekarang saya menguji mau menguji bagaimana tingkat pemahaman dari adik-adik terhadap materi pelajaran yang sudah saya berikan. Tulis nama nama lengkap, kemudian kelas 10C fase E. Saya mau melihat sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap materi pembelajaran yang sudah Bapak Guru sampaikan. Isi semua soal yang ada ya Pak. Baik, kalau sudah kumpul. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih kamu sudah mengerjakan sebuah soal ini. Mengenai hasil, kamu akan dapat minggu depan ya. Bapak Guru periksa dulu seperti apa hasil kerja kamu hari ini. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita semua berdiri. Menutup pertemuan kita dengan Oke, terima kasih Reva sudah pimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Mana semangatnya? Ini aku. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Pak.
Selamat pagi semua untuk kalian. Selamat berjumpa kembali di ruang kelas ini. Setelah pertemuan di siklus pertama, hari ini kita masuk pada pertemuan siklus yang kedua ya. Tentang topik aku pribadi yang unik. Topik aku pribadi yang unik. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mengajak Adik Devi untuk diri kita datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Adik Devi. Silakan duduk. Baik, adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi tentang topik aku pribadi yang unik, saya cek kehadiran dulu ya. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Hadir semua ya? Oke, luar biasa. Sekalian, topik yang mau kita bicarakan hari ini yaitu aku pribadi yang unik. Dari topik ini, tujuan pembelajaran yang mau kita capai yaitu yang pertama, adik-adik mampu mengenal diri sebagai citra Allah yang unik dan istimewa. Adik-adik mampu memahami diri adik-adik sekalian sebagai citra Allah yang diciptakan unik dan istimewa melalui pendalaman teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Baik, sebagai pertanyaan pemantik untuk kami. Sebagai pertanyaan pemantik. Coba adik-adik sebutkan contoh sederhana dari keunikan manusia itu sendiri. Contoh sederhana, keunikan. Baik itu fisik, kemampuan, atau bakat, sifat. Coba. Yola. Memiliki ciri fisik yang berbeda. Contoh. Oke, ciri fisik yang berbeda. Contohnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang hidung mancung, ada yang mancung ke dalam alias pesek. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Bapak Guru akan mencuplikan sebuah video. Kemudian cara komunikasinya juga sudah ditemukan oleh orang tuanya. Dalam arti orang tuanya sudah menemukan kemampuan dia, potensi dan kemampuan. Hai, nama saya Sisi. Saya pendek loh, tapi saya jago main. Semangat! Baik, adik-adik sekalian, setelah kamu melihat, mendengar, menyimak video dari Sisi tadi, bagaimana kesan kalian terhadap video ini? Bagaimana? Kira sangat inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena Sisi sangat kuat dan berusaha untuk terus belajar dan
tulislah ciri-ciri yang ada pada dirimu sendiri. Menurut dirimu sendiri tentang fisikmu, bakat dan kemampuan. Kemudian sifatmu, yang baiknya apa, yang buruknya apa. Silakan. Itu harus benar. Tinggal tulis saja. Hanya 10 menit 10 menit. Sudah ya? Baik. Coba saya belakang dulu. Adik tes, coba kamu baca ciri-ciri fisik dari diri, kemudian bakat dan kemampuan, kemudian sifat. Silakan. Aspek fisik, cantik, dan lurus. Bakat atau kemampuan bisa menari sama kita di dunia, sedangkan keterbatasan tidak bisa menjadi. Oke, itu dulu. Tepuk tangan untuk Adik. Oke, luar biasa. Saya ke belakang dulu. Adik Yola, silakan berdiri. Tulislah ciri-ciri yang ada pada diri sendiri, kemudian fisik, pendek, hitam manis, hidup pesek, cantik, rambut lurus. Bakat atau kemampuan, bermain bola voli, menjadi dan bermain bola kaki. Sifat baik, memiliki perasaan iba ketika melihat orang lain yang berkekurangan. Jujur, ramah, sopan, dan pandang sana. Sifat buruk, egois, cuek, atau tidak peduli dengan orang lain. Suka membantu teman, pemarah, suka menghina orang. Oke, tepuk tangan untuk Adik Yola. Adik-adik sekalian, kita masuk pada kegiatan inti NKPD yang pertama. Itu pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan keunikan manusia? Hal apa yang mencirikan seseorang itu unik? Yang ketiga, mengapa penting mengenal kelebihan dan keterbatasan kita? Keterbatasan diri. Sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan keterbatasan dan kelebihan? Silakan. Saya perhatikan. Tulis di bawah sini. Silakan. Jangan selama 15 menit sebelumnya saya minta kita duduk dalam kelompok dulu. 2 kelompok saja. 2 kelompok. Silakan. 2 kelompok. Oke, Eva ke sini.
Baik, sudah ya? Baik, kita presentasikan. Kita mulai dari kelompoknya Afif. Afif, silakan. Yang lainnya dengar dan simak, setelah itu mungkin nanti ada tanggapan, ya? Sini. Ini Pak. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan kesempatan ini kami akan presentasikan kebijakan kepada teman saya Sian. Pertanyaannya, apa arti manusia itu? Jawabannya, manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Lengkap dengan kekuatan dan keterbatasan manusia yang unik. Dan ada satu orang pun yang sama persis dengan orang lain, bahkan saudara manusia. Oke, ada tanggapan? Silakan, ada tanggapan? Tak seorang pun manusia itu sama persis, anak kembar sekalipun. Dilihat dari apakah manusia itu memiliki perbedaan. Kita dapat melihat dari ciri fisik, kemampuan, sifat. Bisakah kamu menjelaskan satu-satu saja dalam diskursi? Contohnya, yang satu tinggi badannya 150 cm, yang satunya 140 cm. Di dalam hal tersebut pasti memiliki perbedaan. Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Pertanyaan nomor 2. Silakan dulu. Baik. Sekarang mari kita sambut kelompoknya Fira. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keseluruhan kelompok pada materi kalifikasi kelompok kesehatan. Oke, baik, pertanyaan yang pertama, apa arti manusia itu unik? Jawabannya, keunikan manusia merupakan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain atau manusia dengan yang lain memiliki sifat dan kemampuan serta fisik yang berbeda. Yang kedua, hal apa yang mencirikan manusia itu unik? Ada tanggapan untuk pertanyaan nomor 1, Delo? Berdiri, Delo. Tadi ada kemampuan yang seperti apa? Ciri fisik. Dari segi kemampuan. Contohnya, misalnya saya memiliki bakat untuk membantu lapori, sedangkan teman saya yang samping saya itu memiliki bakat gerakan. Itu dilihat dari segi kemampuan yang berbeda. Oke, baik, antara Fira dan Reva memiliki kemampuan yang berbeda, bakat yang berbeda. Yang satu bermain voli, yang satunya bermain bola. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, pertanyaan nomor 2. Setelah kita berdiskusi panjang lebar dan mendalami materi pelajaran ini, maka kita lanjutkan dengan LKPD 2 ya, dan teks kitab suci. Ini tidak lama ya. Pertanyaan. Hanya 10 menit ya. Silakan. Sebelumnya saya
saya minta adik Delon untuk baca kitab suci dulu. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Apa pesan yang hendak mau disampaikan? Teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 berkaitan dengan keunikan manusia. Silakan. 10 menit ya. Ya, Pak. Sudah? Untuk pantun sudah? Dalam sudah? Baik. Di kelompok sedai, silakan. Kelompoknya adik Reva. Mungkin saja apa pesan yang mau disampaikan dari teks kitab suci ini berkaitan dengan keunikannya? Manusia itu unik, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita sangat istimewa karena kita dipercayakan oleh Allah untuk mengolah, menjaga, dan memelihara alam ciptaannya serta berkuasa atas segala makhluk-makhluk yang nyata di bumi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, adik-adik sekalian, untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman kami terhadap materi atau topik yang sudah kita bahas hari ini, Bapak Guru akan memberikan asesmen ya, dengan pertanyaan penuntut. Ada 5 pertanyaan untuk kamu yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan. 15 menit. Saya mau lihat perubahan karena pada siklus 1 nilainya anjlok di bawah KKM semua. Ada Afin dan Delon saja yang di atas KKM, yang lainnya di bawah KKM. Hari ini saya mau lihat, tapi saya yakin ya. Oke. Silakan tulis nama, kemudian topik hari ini ya. Kalau sudah kumpul, silakan. Terima kasih adik-adik. Baik, sebagai kata penutup atau kesimpulan dari seluruh proses pelajaran kita hari ini, manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Keunikan dan keistimewaan manusia ini hendaknya kita sadari. Keunikan dan keistimewaan yang kita miliki hendaknya kita sadari. Sebagai orang Katolik, kita harus sungguh-sungguh memahami dan menerima diri serta bangga terhadap diri kita sendiri. Lihat gambar di sebelah. Tuhan Yesus adalah teladan yang paling utama dan terutama. Kita hendaknya meneladani Tuhan Yesus sebagai teman, sahabat dalam hidup spiritual. Sekian dulu hari ini.
Mudah-mudahan materi pelajaran yang kita diskusikan, kita bahas bersama hari ini sungguh-sungguh bermanfaat dan berguna untuk adik-adik dalam kehidupan adik-adik, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat. Sekian dulu. Terima kasih. Mari kita berdiri.